علانية الفتوح والوضوح والرسوم وضبط النصوص وصلاح الجسد والروح، وإلى حضرة النبي المصطفى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وإلى مؤلف ومصنف هذا الكتاب الإمام شيخ أحمد المرزوقي والإمام شيخ النووي البغدادي الجاوي، وإلى جميع مشايخنا معلمنا آبائنا أمهاتنا أجدادنا وجداتنا شهد لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وكرم وعزم وبارك على هذا النبي الكريم، نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الداعي إلى دين القيم والهادي إلى صراط مستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. يا فتاح يا عليم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فقال عز من قائل في محكم التنزيل وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس في علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. صدق الله وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدنيا والآخرة. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واستحل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. نوينا التعلم والتعليم ولقاء الاستقامة والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير، الحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله لابتغاء مرضات الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Hadratul mukarramin wal mukarramin, para asatidz, para guru, para jamaah semua yang dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkhusus guru kita, orang tua kita yaitu Kiai Mas'uri, alhamdulillah beliau bisa hadir. Dan semua para jamaah yang insyaallah mudah-mudahan senantiasa Allah memberikan sehat walafiat, panjang umur ya, dalam keberkahan dalam naungan Allah Subhanahu wa taala.
senantiasa kita terus bersyukur kepada Allah zahiran wa batinan, ya zahir batin kita juga bersyukur tiada henti-hentinya. Ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa terus memperbaiki diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Mudah-mudahan senantiasa kita semua diakui sebagai umatnya dan dikumpulkan mendapatkan syafaatul ummah dan dikumpulkan bersama Nabi Muhammad SAW di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita teruskan kajian kita dari kitab dari kitab Al-Aqidatul Awwam li Syekh Al-Marzuki rahimahullah wa nafa'ana Allah bi 'ulumihi fid dharain amin. Kemudian juga kitab dari Nur Salat Imam Nawawi Al-Bantani Al-Jawi rahimahullah wa nafa'ana Allah bi 'ulumihi fid dharain amin. Alhamdulillah, kita teruskan penjelasan atau syarah dari Nazam Aqidatul Awwam, nazam yang ke-12, ya, masih nazam yang ke-12 dari Aqidatul Awwam. Ya, qala Imam Ahmad Marzuki Al-Maliki rahimahullah wa nafa'ana Allah bi 'ulumi fid dharain amin. Beliau mengatakan wa jaizun fi haqqihim min 'aradin bi ghairi naqsin ka khafifil maradi. Wa jaizun fi haqqihim min 'aradin bi ghairi naqsin ka khafifil maradi. Ya, bahwasanya boleh ya dihak, yang menjadi hak para nabi ataupun rasul mereka min arad, yang mempunyai sifat-sifat ya seperti manusia bi ghairi naqsin, akan tetapi memang tanpa kekurangan, tanpa cacat, ya tanpa keburukan sedikit pun. Ka khafifil maradi, ya seperti sakit yang ringan, ya. Nah, itu diperbolehkan. Tapi kalau misalnya sampai ya sesuatu yang buruk, ya sesuatu yang cacat, ya maka itu tidak berhak ya bagi nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik sebelumnya juga dijelaskan bagaimana sifat-sifat nabi ataupun rasul ya yang sering kita belajar. Ada fatona, ada siddiq, ya, kemudian tabligh, kemudian amanah. Nah, ini juga sifat-sifat yang memang harus dimiliki oleh manusia. Ya, apalagi kita sebagai umat ya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian yang namanya manusia maka ya diperbolehkan ya ketika memang ada sakit-sakit yang ringan, ya itu diperbolehkan, dimaklumi ya bagi para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi memang ya kalau penyakit-penyakit atau sesuatu yang cacat ya yang berlebihan maka itu tidak berhak, ya tidak pantas bagi seorang nabi dan rasul. Wa man lam yahdurhum ballaghul khabar mutawatir ala dzalik. Ya, bahwasanya ya mereka
Ya, orang-orang yang memang ketika itu tidak melihat Rasul seperti kita, akan tetapi kita tersampaikan kepada kita yang namanya hadis-hadis yang mutawatir, hadis-hadis yang sahih yang menjelaskan tentang bagaimana sifat-sifat ya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, atau sifat-sifat para nabi atau rasul secara umum. Kemudian wa ammal a'radul mustahilatu alaihim kal baras wal juzami wal 'anati wa sawadil jismi was samami wal 'ama wal bakami wasyaladi wal 'araji wal 'auri wal lakinati wasyatari wasyarami wa thara wa kulli sifatin dani'atin mustahilatun alaihim li'annaha naqsun. Nah, kalau tadi sifat-sifat yang jaiz, nah ini sifat-sifat yang mustahil, dimiliki oleh para nabi dan rasul. Nah, ini dijelaskan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, wa ammal a'radul mustahilah alaihim, sifat-sifat mustahil ya bagi seorang nabi ya ataupun rasul, kalbarasi ya seperti kusta ya, wal juzam ya lepra, kemudian wal anati ya lemah syahwat, kemudian wasawadil jism ya yang hitam sekali tubuhnya, kemudian wasaman ya tuli, wal ama buta, wal bakami susah untuk berbicara ya, atau bisu ataupun susah berbicara seperti itu ya, wasyalali ya, wasyalal itu apa, matanya apa tuh kalau kita tuh ya juling ya, apa, jereng begitu ya. Kemudian wal araji sumbing ya, wal arsumbing, wal aur itu gigi ya, gigi barisan depannya itu lepas atau tanggal seperti itu ya. Wal lakinati wasyarami wa tharam wa kulli sifatin, dan ini nanti akan dijelaskan nih, al-lakinah, kemudian asyatar, kemudian asyaram. Nah, ini dijelaskan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, ini kata beliau, wa kulli sifatin dani'atin mustahilatin li'annaha naqsun. Nah, ini sifat-sifat yang mustahil, yang tidak dimiliki oleh seorang nabi dan rasul ya, karena memang ya mengurangi dari keagungan kemuliaan seorang nabi dan rasul ya. Jadi memang Allah jadikan seorang nabi rasul itu sempurna ya, Nabi Yusuf, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, Nabi Ibrahim ya, semua nabi ya, walaupun tadi ada sifat-sifat yang memang jaiz dimiliki oleh seorang nabi dan rasul, sakit dan sebagainya ya, tapi kalau sampai seperti ini yang dijelaskan ya, maka ini akan mengakibatkan bagaimana berkurangnya kehormatan kemuliaan seorang nabi ya. Istilahnya Rasulullah atau Rasul yang lain aja yang sempurna saja masih suka diremehkan, masih suka dizolimi ya, masih suka dihina dan sebagainya. Bayangkan kalau seorang nabi dan rasul itu cacat, mohon maaf ya, itu mereka lebih dahsyat lagi ya, mereka akan menghina para nabi dan rasul utusan Allah itu nggak tanggung-tanggung ya, kalau bahasa sekarang mungkin namanya dibully begitu ya. Jadi sempurna saja masih dibully,
diremehkan, disakitin, dizalimin, apalagi kalau seorang nabi punya cacat gitu. Oh, itu udah habis mungkin ya, diremehkan, direndahkan dan sebagainya, dihinakan ya, menjadi ya ledekan seperti itu. Sahabat-sahabat Rasul aja yang miskin ya, yang mana kita jelaskan, yang miskin saja, yang kita kenal dengan ahlus sufah ya, ahlus sufah, mereka yang tinggalnya di Masjid Nabawi ya, ngandelin pemberian makan dari Rasul ataupun sahabat, itu diremehkan oleh orang kafir Quraisy ya, macam Bilal bin Rabah, kemudian yang namanya Ibnu Mas'ud ya, kemudian Abu Hurairah ya, yang miskin-miskin itu diremehkan ya, nggak dianggap, nggak diperhitungkan ya, karena mereka melihat mereka itu miskin, sahabat-sahabat yang miskin. Nah, itu miskin, itu para sahabat ya. Lalu bagaimana dengan para nabi dan rasul yang memang ketika itu mempunyai kekurangan-kekurangan sehingga ya tidak memungkinkan ya, atau pasti bahwasanya memang mereka pasti akan dihinakan atau direndahkan.